Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, pada malam hari ini kita akan masuk ke pertemuan ke-6 untuk mata kuliah Aplikom 1. Nah, yang kemarin kita sudah membuat proposal dari mulai bab 1 sampai bab terakhir, daftar pustaka, daftar isi, dan kelengkapan untuk membuat proposal. Nah, pada malam hari ini saya akan melanjutkan untuk pokok bahasan atau materi selanjutnya, yaitu mengenai mailing. Nah, apakah itu mailing? Nah, kalau untuk di dalam Microsoft Word, di sini ada tab Home, Insert, Design, Layout, Reference, dan Mailing. Nah, kemarin kita sudah mempelajari di tab Reference. Nah, pada malam hari ini kita akan mempelajari di tab Mailings. Nah, apakah itu tab Mailings dan apakah saja fungsi dari tab Mailing? Maka akan kita bahas pada malam hari ini. Nah, secara umum sebenarnya tab Mailings ini berfungsi untuk membuat surat secara massal dengan format dan isi yang sama, namun pada tujuan yang berbeda. Jadi nanti isi suratnya itu sama, tapi tujuannya berbeda. Jadi nanti kita akan membuat database. Database itu misalkan di sini ada nama, jenis kelamin, tempat tanggal lahir. Nah, ini nanti adalah database. Kenapa bisa disebut database? Karena isian ini nanti akan berbeda-beda. Jadi nama kan gak hanya Amelia, maka bisa nama Indah, Kartika, dan sebagainya. Ini nanti masuknya adalah ke dalam database. Nah, yang akan kita buat nanti di dalam mailing salah satunya adalah membuat database. Nah, di dalam tab mailings ini ada banyak grup tabnya. Ada create, ada start mail merge, ada read and insert files, ada preview results, ada finish. Nah, kalau create ini fungsinya di grup create ini secara umum mempunyai fungsi untuk membuat tulisan pada amplop surat. Nah, envelope ini membuat tulisan pada amplop surat. Kalau labels yaitu membuat tulisan pada label surat. Nah, biasanya kalau label ini kita buat misalkan di surat undangan. Nah, biasanya kita pakai label yang kecil-kecil itu. Nah, itu pakai ini. Jadi nggak diketik satu-satu, tapi menggunakan database. Kemudian yang kedua adalah grup Start Mail Merge. Nah, di sini ada Start Mail Merge. Nah, di sini bisa klik. Ketika diklik, maka muncul letters, ada email message, ada envelopes, ada label, ada directory, ada normal Word document, kemudian step by step mail merge wizard. Nah, yang akan kita gunakan adalah yang letter karena kita membuat surat. Jadi kita membuat satu surat atau kita membuat suatu formulir pendaftaran untuk beberapa orang atau untuk banyak orang, tidak hanya banyak orang, tetapi masternya itu hanya satu. Jadi nanti buatnya satu tapi bisa dikirim ke banyak tujuan. Kemudian yang kedua adalah select recipients. Nah, select recipient ini adalah untuk membuat database-nya. Kemudian di grup write and insert files. Nah, grup ini dapat digunakan ketika kita mengelola data identitas penerima surat yang sedang dibuat. Nah, ini ada highlight merge files, ada address block, ada greeting line, ada insert merge files. Nah, ini nanti adalah kalau untuk highlight nanti berfungsi untuk mengetahui dan mengubah adanya informasi yang salah terkait surat yang sedang dibuat. Nah, jadi bisa nanti ada kita tahu kesalahannya apa. Kemudian kalau address block berfungsi untuk memasukkan alamat tujuan pada surat yang dibuat. Nah, jadi nanti alamatnya bisa dibuat di sini. Kemudian greeting line ini fungsinya adalah untuk menambah nama sapaan dari penerima surat. Misalnya Bapak, Ibu, Saudara atau Saudari. Nah, kemudian insert di sini berfungsi untuk memasukkan informasi tambahan tentang penerima surat. Nah, di sini adalah mati. Kenapa? Karena kita tidak punya database-nya. Ini tidak bisa diklik karena kita tidak ada database-nya. Nanti kalau sudah buat database di sini, otomatis di sini nanti akan hidup sendiri. Bisa diklik. Nah, di sini mati, tidak bisa diklik. Nah, kemudian next, di sini ada preview result. Nah, nanti hasilnya bisa kita preview. Misalkan ini namanya Amelia, ketika kita geser
kursornya ini, kita klik, maka dia akan menyelesaikan database yang sedang kita buat. Nah, kemudian yang terakhir adalah group finish. Grup ini hanya terdiri dari satu icon saja, yaitu finish and merge. Nah, berfungsi untuk melakukan tindakan lanjutan setelah surat yang dibuat sudah lengkap dan selesai dikerjakan. Jadi, keseluruhan step-stepnya sudah kita lakukan. Nah, di sini adalah finishingnya atau akhirnya. Nah, yang pertama yang akan kita praktekkan adalah kita akan membuat database dulu. Yang pertama kita akan membuat mengenai formulir pendaftaran. Nah, ketika kita membutuhkan formulir pendaftaran itu nggak hanya satu saja, tetapi banyak sekali. Bisa formulir pendaftaran itu puluhan, ratusan, bahkan ribuan. Nah, yang kita butuhkan adalah database. Nah, ketika kita mau melakukan print formulir pendaftaran kan nggak mungkin satu diketik print, nah itu nggak mungkin, maka kita harus mempunyai database mengenai nama-nama orang, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, alamat, nama orang tua, pekerjaan orang tua, nomor HP, kemudian program studi, biaya pendaftaran. Nah, kalau isiannya ini tergantung dari perusahaan atau tergantung formulir yang ingin kita buat. Nah, kalau di sini saya ingin membuat formulir pendaftaran mengenai pendaftaran mahasiswa Politeknik NSC Surabaya. Nah, untuk itu yang pertama nanti kita akan membuat database-nya dulu. Oke, selanjutnya kita akan membuat database mengenai formulir pendaftaran. Jadi malam hari ini kita akan membuat dua praktek. Yang pertama adalah membuat formulir pendaftaran, kemudian yang kedua adalah kita membuat surat. Nah, yang simpel-simpel aja, maka pada malam hari ini kita nanti akan membuat surat undangan. Nah, yang pertama yang akan kita kerjakan adalah kita akan mengerjakan mengenai formulir pendaftaran. Nah, di formulir pendaftaran ini ada 9 item. Jadi 9 item ini nanti kita akan buat database-nya. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama adalah kita klik dulu tab mailing. Nah, sudah tab mailing, maka akan muncul tampilan seperti ini. Tapi kita ketik dulu seperti ini. Kita ketik dulu formulir pendaftaran, ini diketik sampai yang terlahir adalah biaya pendaftaran. Tapi nama sampai biaya pendaftaran dikosongkan dulu, tidak masalah. Nah, kemudian kita klik di grup Start Mail Merge, kemudian klik di Start Mail Merge, kita pilih yang letter. Nah, sudah kita pilih yang letter, kita pilih yang Select Recipients. Nah, kita pilih yang Type a new list, karena kita belum punya database, maka kita pilih Type a new list. Kalau kita sudah punya, berarti gunakan Use and existing list. Nah, jadi berarti menggunakan list yang sudah ada. Tapi kalau new list berarti adalah yang baru, maka kita klik type a new list. Nah, di sini akan muncul kotak dialog seperti ini. Ini ada new address list. Terus di bawah sendiri bisa dilihat ada new entry, ada find, ada delete entry, ada customize columns, oke, dan cancel. Maka di sini kita klik new entry. Kalau kita klik new entry, ini adalah untuk menambah jumlahnya. Kalau misalkan ada 100 orang, berarti kita klik new entry sampai 100. Kemudian delete adalah untuk menghapus. Misalkan tadi saya sudah mengklik new entry, maka nanti ini bisa dihapus kalau ada yang salah. Nah, delete, oke. Nah, kalau find ini adalah nanti untuk menemukan datanya. Kemudian karena di sini di kotak ini ada title, ada first name, ada last name. Ini adalah nama yang akan kita gunakan untuk membuat database. Nah, karena di sini kita ada pertama adalah nama, maka nanti kita di sini kita ganti dengan nama. Kemudian yang kedua adalah jenis kelamin, tempat tanggal lahir, alamat, nama orang tua, pekerjaan orang tua, dan seterusnya sampai biaya pendaftaran. Nah, bagaimana cara menggantinya? Di sini kan harus diganti tulisan adalah nama. Nah, caranya adalah kita klik customize columns. Nah, maka di sini muncul title. Nah, sama kan title, first name. Nah, ini kita ganti. Kita klik di sini, kemudian kita rename. Nah, data yang dibutuhkan tadi apa? Yang pertama adalah nama. Maka kita ketik di sini nama. Kemudian klik OK. Nah, yang kedua apa? Yang kedua jenis kelamin.
yang first name ini kita rename lagi menjadi jenis kelamin. Yang ketiga, tempat tanggal lahir. Tempat tanggal lahir kita rename lagi tempat tanggal lahir. Oke. Yang keempat adalah alamat. Kita rename alamat. Kemudian nama orang tua. Nama orang tua. Oke. Kemudian selanjutnya adalah pekerjaan orang tua. Kita rename lagi pekerjaan orang tua. Selanjutnya nomor HP. Oke. Selanjutnya program studi dan biaya pendaftaran. Program studi. Yang terakhir adalah biaya pendaftaran. Nah, pertanyaannya apakah masih bisa ditambah? Misalkan ada data lain yang dibutuhkan, maka bisa kita tambahkan lagi database-nya. Tidak hanya sebatas biaya pendaftaran. Nah, yang lainnya bagaimana? Kalau nggak dipakai bisa di delete. Nah, karena kita hanya pakai nama sampai biaya pendaftaran. Kita hapus sampai di email address. Nah, habis itu oke. Nah, maka muncul seperti ini. Nah, kalau sudah muncul seperti ini, maka kita isikan saja nama-namanya. Misalkan yang pertama tadi adalah Amalia. Jenis kelaminnya perempuan. Tempat tanggal lahirnya Surabaya, 5 Agustus 2000. Kemudian alamatnya Jalan Semarang, nomor 90, Surabaya. Nama orang tua misalkan Ahmad Ansor. Terus sampai pekerjaannya wira swasta. Nah, nanti database-nya ini bisa kalian isi masing-masing. Jadi silahkan dikarang saja. Program studi perhotelan, biaya pendaftarannya 500.000. Nah, kalau sudah, next adalah kita tambah new entry. New entry berarti nambah di bawahnya, misalkan Anton. Jenis kelamin berarti laki, tempat tanggal lahir Surabaya, 01 Maret 2000, tahun 2000. Kemudian alamatnya Jalan Anggrek 78 Surabaya. Nama orang tua Arif Budi. Pekerjaan guru. Terus nomor HP. Program studi administrasi bisnis. Biaya pendaftaran sama 500.000. Nah, ini nanti silahkan pada prakteknya nanti buatlah sampai 20 database. Nah, nama, jenis kelamin sampai biaya pendaftaran ini nanti silahkan dikarang. Nah, ini hanya saya kasih contoh 2 aja. Kalau sudah maka klik OK. Terus kita simpan. Di mana kita mau menyimpan database-nya? Misalkan kita cari dulu folder mana yang ingin kita gunakan. Misalkan di komputer kalian masing-masing. Nah, kalau sudah menemukan foldernya, ini saya di dokumen, tulis saja misalkan database formulir. Database formulir pendaftaran. Nah, kalau sudah tinggal di save saja. Ini misalkan saya tentukan dulu destinasi, saya menyimpan misalkan di dokumen di komputer.
Saya buat folder baru aja, database. Nah, kemudian save. Nah, maka tadi data sim nanti kita haruskan dengan file yang ada di sini. Misalkan tadi sudah terkoneksi. Nah, nanti kita akan memilih file yang sudah kita simpan tadi. Dimana milihnya yaitu klik select recipient, kemudian use and exiting list. Nah, kalau tadi misalkan di formulir pendaftaran ini sudah kita tuliskan nama, ini bisa dihapus lebih dahulu karena nanti kita akan menggunakan database. Jadi nanti pas kalian buat prakteknya, ini nggak usah diisi aja. Jadi dikosongkan saja. Jadi cuma ngetik nama, jenis kelamin, sampai biaya pendaftaran, itu kosong semua tanpa diisi. Nah, seperti itu. Terus sampai ke bawah dihapus semua saja dulu. Nah, habis itu nanti kita pilih yang select recipients tadi, kita pilih yang use and exiting list. Nah, kalau tab a new list berarti kan kita buat yang baru. Karena kita sudah buat tadi, udah kita simpan, maka kita klik yang use and exiting list. Terus kita pilih kita nyimpannya di folder mana. Tadi saya nyimpannya di database. Nah, ini database formulir, diklik kemudian open. Nah, sudah di open, nanti di sini tinggal kita isikan di sini. Kita isikan, klik di sini insert mark field. Nah, kita isikan, misalkan ini yang di atas adalah nama. Kita klik nama satu kali saja. Kemudian jenis kelamin, kita klik lagi di sini. Jenis kelamin, tempat tanggal lahir, kita klik, kemudian alamat, kita klik pekerjaan orang tua, kita klik nama orang tua, kemudian pekerjaan orang tua, kemudian nomor HP, sampai biaya pendaftaran ya, program studi juga, terus sampai biaya pendaftaran. Nah, nanti akan seperti ini ya. Jadi nama titik 2, terus dalam kurung ada nama seperti ini, nanti muncul seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini berarti database yang kita buat itu benar atau sukses. Nah, kalau sudah seperti ini maka kita klik preview result. Nah, maka akan muncul database yang sudah kita buat lagi. Nah, kalau ingin menggesernya nanti silahkan diklik ini. Karena tadi saya buatnya hanya 2, maka cuma 2. Jadi nanti ketika kalian sudah praktek membuatnya sebanyak 20 database, maka ini bisa digeser-geser sampai 20 database. Nah, seperti ini memudahkan kita dalam membuat database untuk formulir pendaftaran. Ini tidak hanya case-nya tidak hanya untuk formulir pendaftaran saja, bisa untuk yang lain-lain, misalkan untuk database data siswa seperti itu. Nah, bisa dibuat seperti ini database-nya. Nah, sudah kita praktek mengenai formulir pendaftaran, maka selanjutnya adalah kita praktek yang surat. Kita membuat surat. Nah, kita buat surat, silahkan membuat surat yang simpel aja. Suratnya adalah membuat surat undangan saja. Nah, di dalam surat undangan nanti yang paling pokok adalah yang bisa kita buat mail merge-nya adalah nama tujuan, kemudian kalau untuk perusahaan berarti ada nama perusahaannya, kemudian alamatnya. Nah, untuk undangan sebenarnya simpel-simpel aja, nanti silahkan dibuat seperti ini, nama kota, nomor lampiran hal, kemudian isinya apa, dengan hormat, sehubungan dengan kenaikan harga baku produksi. Bersama ini kami mengundang Bapak Ibu untuk hadir pada rapat sosialisasi kenaikan pada hari tanggal Senin 10 Januari, waktunya jam berapa, tempat acaranya apa. Nah,
Ini nanti isinya apakah seperti ini? Tidak, isinya adalah bebas. Jadi kalau nanti pas prakteknya nanti kalian buat undangannya itu bebas isinya apa. Yang penting adalah database-nya. Nah, di sini ada berapa database yang harus kita buat adalah ada yang pertama adalah nama, kemudian nama perusahaan, kemudian alamatnya. Berarti ada 3 item yang harus kita buat database-nya. Nah, ini kita hapus dulu di sini. Namanya kita hapus dulu. PT-nya juga. Kemudian alamatnya tinggal menyisakan di sini Bapak atau Ibu. Nah, nanti sini kosong. Terus kita buat database-nya sama seperti yang awal tadi. Kita klik mailing, kemudian start mail merge, kemudian pilih yang letter. Nah, habis itu select recipients-nya kita pilih yang type a new list. Kita buat new list yang baru lagi. Next, customize column. Cuma 3. Karena 3 item tadi adalah kita butuhnya cuma 3, berarti title kita rename menjadi nama. Kemudian klik OK. Terus tadi adalah nama perusahaan, nama perusahaan. Oke. Kemudian yang ketiga adalah alamat. Baru di OK. Nah, yang lain kalau tidak digunakan bisa dihapus. Kita hapus yang tidak digunakan satu persatu sampai cuma menyisakan 3 item saja. Sampai yang paling bawah. Nah, kalau sudah sama, klik OK. Terus kita buat database-nya nama, misalkan Haryadi. Nama perusahaannya misalkan PT Alam Sari. Kemudian alamatnya Jalan Mawar nomor 99 Surabaya. Terus kita tambah lagi new entry. Hastuti PT Kurnia Sari, alamatnya kan Jalan Basuki Rahmat 78 Surabaya. Terus kita tambah lagi satu lagi, Anton PT Kasih Abadi, alamatnya Jalan IR Soekarno nomor 877 Surabaya. Nah, klik OK. Nah, nanti prakteknya sama seperti tadi buat 10 database. Ini juga kalian buat sebanyak 20 database, kemudian OK. Nah, baru kita simpan di folder yang kita inginkan. Yang kedua adalah database surat. Nah, jangan lupa ya, kalian harus ingat di mana kalian menyimpannya, jangan sampai lupa. Nah, sesudah ini maka nanti kita punya 3 item yang harus kita tampilkan di sini. Maka caranya adalah sama seperti yang tadi, select recipient, kemudian use an existing list, kemudian kita cari tadi kita menyimpannya di mana. Nah, database surat, oke. Nah, terus habis itu nanti baru kita masukkan. Misalkan keluar error seperti ini berarti ada yang salah atau ada data yang tidak kita temukan. Nah, kemudian di bawahnya nama perusahaan dan terhormat, karena dia adalah nama. Kemudian nama perusahaan, yang di bawah adalah alamatnya. Nah, maka akan muncul seperti ini. Nah, sudah muncul seperti ini, maka oh ya, ini kurang Bapak atau Ibu.
Nah, habis ini baru kita preview result. Nah, maka akan muncul. Terus kita geser. Nah, sesuai dengan database yang sudah kita buat tadi. Nah, seperti ini caranya. Nah, nanti kalian buatnya di database-nya. Di database-nya itu kalian buat sebanyak 20 ya. Jadi ini saya hanya buat 3, nanti kalian buat sebanyak 20 database-nya. 20 database-nya dari mulai nama perusahaan, nama penerima, kemudian alamatnya. Nah, kalau isinya ini bebas, jadi isinya bebas sesuai dengan keinginan kalian mau undangan apa, tempatnya di mana, hari tanggalnya terserah. Bisa juga kalian copy dari internet, silahkan cari misalkan undangan bisa dikopikan ke sini, nanti tinggal menggantikan nama, kemudian alamat perusahaan dan nama perusahaannya. Jadi ada 3 ya. Jadi ada 3, nama perusahaan dan alamat. Nah, sekali lagi, jadi tugasnya yang pertama adalah membuat formulir, ada 9 item, kemudian yang kedua berarti ada 1 database, kemudian yang kedua adalah membuat surat undangan aja dengan 3 item, berarti ini database yang kedua, berarti ada 2 database ya, yang nanti dikirim beserta dengan Microsoft Access-nya. Jadi nanti yang dikirim suratnya ini atau formulirnya ini beserta dengan tadi yang sudah disimpan di database-nya. Nanti kalau mengirimnya cuma ini aja, nanti tidak bisa saya baca. Kalau ngirimnya dua-duanya, berarti nanti bisa dibaca. Nah, nanti kirimnya via email saja. Nanti silahkan dikirim ke email saya. Alamatnya adalah korespondensi@gmail.com ya. Nanti subjeknya silahkan dengan namanya masing-masing. Silahkan dikirim maksimal hari Senin ya, dikirim ke sini ya, dikirim ke email, berarti ada 4 file yang dikirim, 2 file Word, ada formulir dan alamat, dan 2 item database-nya dengan masing-masing database. Ada yang pertama 9 item, yang kedua adalah ada 3 item. Nah, demikian pertemuan malam hari ini. Sampai jumpa di pertemuan ke-7 minggu depan. Nah, minggu depan ini adalah pertemuan terakhir bahasan mengenai Microsoft Word. Minggu depan kita akan membahas mengenai Microsoft PowerPoint. Ya, sudah itu UTS. Setelah UTS nanti kita akan masuk ke Excel. Pertemuan ke-8 sampai terakhir nanti adalah kita full di Excel. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.